Hai, welcome back teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola. Dan yang juga 5B. Apa dong 5B itu artinya? Kamu jelaskan dulu nih Bung Jas kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Kan ada viewers baru, ada juga subscriber baru yang pertama kali menyaksikan video dari channel YouTube Bola Bung Binder. Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Kami harapkan teman-teman yang menyaksikan video ini berada dalam kondisi kesehatan yang prima, dan dalam video terbaru ini kami akan membahas tentang tim yang baru saja kembali berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, alias tim promosi di Liga 1 musim ini, Persiraja Banda Aceh. Poin kita adalah membahas tentang kejutan Persiraja Banda Aceh dan potensi atau kemungkinan dari Persiraja Banda Aceh yang akan tetap melanjutkan kejutan ini. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut atau lebih mendalam, saya harus tanyakan dulu dong kepada partner saya yang satu ini ya, Bung Jas. Bung Jas, kamu pada saat melihat permainan dari Persiraja Banda Aceh, bahkan mengikuti berita-berita yang berada di media elektronik, apa sih yang ada di benak kamu atau di pikiran kamu tentang Persiraja Banda Aceh? Saya ingat itu kipernya Kuba. Ya, Fahru Razi Kuba. Dia penjaga gawang yang penampilannya impresif, stabil, dan gemilang bagi Persiraja Banda Aceh di 3 game awal Liga 1 2020. Kenapa dia bisa dikatakan gemilang, dan kok kamu bisa ingat dia pada saat menyaksikan atau mendengar berita tentang Persiraja Banda Aceh? Ya, dia kan save yang krusial di 3 game Persiraja. Oke, apa akibat dari save-save krusial dari Persiraja Banda Aceh? Jadi rekor defensif mereka bagus ya? Iya, kan mereka adalah satu-satunya tim yang belum kemasukan gol di Liga 1 2020. Luar biasa kan teman-teman, Persiraja Banda Aceh tim promosi belum kemasukan gol. Bahkan mereka bisa menahan Madura United, salah satu tim yang sudah lebih lama berada di Liga 1, di kandang Madura United dengan skor 0-0. Sebelumnya di game pertama mereka juga menahan Bayangkara FC dengan skor 0-0. Dan yang terakhir, Persiraja Banda Aceh bisa menang di kandang Persik Kediri dengan skor 0-1, di mana untuk mayoritas permainan atau menit bermain, Persiraja Banda Aceh bermain dengan 10 pemain karena ada salah satu pemainnya yang mendapatkan kartu merah. Tapi Persiraja Banda Aceh masih bisa tidak terkalahkan, masih belum kemasukan gol. Apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat Persiraja Banda Aceh ini menjadi tim yang sulit dikalahkan? Menurut Bung Jas, apa sih pada saat kamu melihat permainan dari Persiraja ini? Ya kan, saya lihat fighting spirit pemainnya tinggi. Seperti apa fighting spirit para pemain Persiraja Banda Aceh? Ya kan, mereka tidak mau kalah. Iya, tidak mau kalah artinya mereka pantang menyerah pada saat mereka berduel untuk merebut bola, pada saat mereka mencoba untuk menyerang ke pertahanan tim lawan, dan pada saat mereka mencoba mencegah para pemain oposisi alias dari tim lawan untuk masuk ke area pertahanan mereka sendiri. Meskipun banyak penetrasi yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim lawan, tapi masih ada Fahru Razi Kuba yang saya nilai adalah penjaga gawang terbaik di 3 laga awal Liga 1 2020. Bukan hanya karena timnya tidak kemasukan gol, tapi coba kalian lihat-lihat lagi ya, putar ulang lagi. Penyelamatan-penyelamatan yang ia lakukan itu di luar dugaan atau di luar perkiraan. Bola tampaknya sudah masuk, masih bisa ia cegah, masih bisa ia tepis, masih bisa ia tangkap secara lengket. Tapi selain Kuba, saya juga melihat pemain-pemain outfield lainnya ini juga perform sama baiknya. Di belakang ada Adam Mitter yang saya sudah pernah menilai sebelumnya atau menggambarkan sebelumnya bahwa pemain asal Inggris ini merupakan pemain yang vital di lini pertahanan Persiraja Banda Aceh. Kenapa Adam Mitter? Karena Adam Mitter ini tidak pernah digantikan dalam starting lineup di posisi center back, padahal ia terus berganti-ganti partner di center back, dan teman-teman bisa melihat itu nanti dari catatan statistik. Tapi Adam Mitter tetap bermain sebagai center back
Dan Adam Mitter menjalankan perannya sebagai blocker, sebagai interceptor, sebagai pemain yang banyak menghalau bola atau mengeluarkan bola dari area yang berbahaya. Itu yang membuat pertahanan juga dari Persiraja Banda Aceh tidak begitu mudah untuk dipenetrasi. Artinya tidak selalu para pemain dari tim lawan ini bisa masuk ke dalam kotak penalti meskipun mereka bisa melepaskan tembakan-tembakan dari tepi kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti. Dan para pemain juga dari tim lawan sulit mendapatkan sudut yang ideal untuk melepaskan tembakan. Ya, ini semua karena adalah pressure dari defensive line. Adam Mitter merupakan sosok yang terlihat begitu berpengaruh di sana. Kemudian kita masuk ke midfield. Banyak pemain-pemain di sini yang saya kira berjasa bagi performa Persiraja sejauh ini. Memang masih 3 game, tapi perlu kita katakan bahwa dalam 3 game ini Persiraja bermain seperti mereka sudah lama berada di Liga 1. Para pemain bermain tenang, mereka agresif, tidak mau kalah, tapi di saat bersamaan mereka memakai perasaan insting mereka, kapan mereka perlu menyerang, kapan mereka betul-betul harus bermain di belakang lini tengah agar mempersulit, mencegah para pemain dari oposisi untuk mencetak gol. Di tengah ada Ferry Komul yang saya nilai adalah breaker yang memang penampilannya ekstra agresif yang membuat ia juga mendapatkan kartu merah, tapi karakter pemain memang tidak bisa dirubah. Ferry Komul merupakan pemain yang berpengaruh dari sektor gelandang bertahan dari Persiraja Banda Aceh. Ada Miftahul Hamdi yang saya kira adalah pembelian atau pemain baru di Persiraja Banda Aceh yang begitu berpengaruh dalam pola serangan balik yang diterapkan oleh Persiraja Banda Aceh. Miftahul Hamdi sebelumnya bermain di Bali United, dan kemudian di depan ada Wanderlei. Wanderlei ini adalah pemain yang memang menyulitkan para defenders pada saat ia bermain bagi Semen Padang. Dalam belasan pertandingan ia sudah bisa mencetak 8 gol. Dan ia juga bisa mencetak gol melawan tim-tim besar pada saat memperkuat Semen Padang. Artinya pemain ini bisa diandalkan pada saat Persiraja memulai sebuah proses serangan balik karena ia memiliki teknik untuk menahan bola, kontrol bola, dan juga kemudian membuka ruang bagi pemain lainnya. Kemudian ada pemain lagi seperti Devri Rizky, seperti Baskoro, seperti Rijal, kemudian Samir Ayas, dan lain-lainnya yang saya lihat bahwa mereka ini saling membantu, saling membahu satu sama lainnya untuk bisa bermain compact, untuk bisa bermain kompak, untuk bisa bermain secara kekeluargaan. Nah, apa ini artinya secara kekeluargaan? Artinya chemistry dari para pemain Persiraja ini di awal musim sudah menyatu. Mereka ibaratnya seperti sebuah batu yang sulit untuk dipecahkan meskipun memakai palu. Ya, ingat itu. Artinya karakter para pemain Persiraja Banda Aceh ini juga menguatkan mereka dalam setiap pertandingan Liga 1 yang mereka hadapi juga adalah lawan-lawan yang kuat. Bayangkara dengan pemain-pemain bintangnya, Madura United juga ada pemain-pemain bintangnya. Persik Kediri yang kita tahu adalah jago di kandang, masih bisa mereka raih kemenangan dengan gol yang cepat dari Devri Rizky. Bahwasannya setelah itu mereka bertahan, that is part of the strategy. Tim perlu juga menerapkan strategi yang sedikit berbeda pada saat mereka mencoba mempertahankan keunggulan, ditambah lagi pada saat itu Persiraja mendapatkan kartu merah. Dan Bung Jas, menurut kamu masih bisa gak melanjutkan Persiraja kejutan ini? Iya dong, kan mereka ada fighting spirit untuk tidak kalah. Iya, dan kemudian saya juga merupakan salah satu orang yang memprediksi bahwa Persiraja Banda Aceh bisa membuat kejutan di Liga 1 2020 ini pada salah satu episode Jebret Media TV. Pada saat itu saya ditanyakan, siapakah tim promosi yang bisa membuat kejutan, dan saya menjawab Persiraja Banda Aceh. Alasan saya menjawabnya karena saya tahu bahwa Persiraja Banda Aceh banyak juga diperkuat oleh para pemain putra daerah yang memiliki karakter yang bisa membawa Persiraja Banda Aceh ini bertahan di Liga 1 2020. Karakter semacam apa? Pantang menyerah. Itu yang saya melihat di para pemain Persiraja Banda Aceh yang berasal dari Aceh, tapi juga ini bisa mereka pengaruhi ke pemain-pemain lain yang sekarang berada di skuad
Persiraja Banda Aceh ditambah juga dengan pelatih Henry Susilo. Ia bertangan dingin, tidak banyak bicara di pinggir lapangan, tapi taktiknya adalah untuk membuat pemain-pemain dari oposisi frustrasi. Ya, itu yang membuat para pemain dari oposisi ini terkesan terburu-buru saja nih melepaskan tembakan-tembakan ke penjaga gawang dari tim lawan. Jadi saya melihat bahwa setiap pemain di setiap lini ini berpengaruh dalam performa Persiraja di 3 game awal Liga 1 2020, dan kami juga menunggu Liga 1 bergulir kembali agar kita bisa kembali menyaksikan sepak terjang dari Persiraja Banda Aceh dan juga tim-tim kontestan Liga 1 lainnya. Bung Jas, please your last message. Terima kasih teman-teman yang telah subscribe, like, dan komen di video kita. Dan juga follow Instagram saya dan Bung Binder. Ya, Instagram saya @singbinders, Instagram Bung Jas Jaskeren_3 kali official. No hate, Only football. salam sepak bola.